Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya pada hari Jumat kemarin ya. Nah, indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ditutup naik 3%, 3,4% ya di level harga 4.634 ya. Setelah sebelumnya ditutup turun ya, 3% juga ya di 4480 ya. Nah, kenaikan pada hari Jumat ini didorong dengan adanya penemuan obat ya untuk menangani virus dari corona ini ya. Di obatnya bernama Remdesivir ya, yang diproduksi oleh Gilead Sciences yang di Amerika sana, di mana ada 125 pasien dari COVID-19 yang menggunakan Remdesivir dan hasilnya mereka dapat pulih dengan lebih cepat ya. Nah, ini membawa harapan ke market ya, bila nantinya bahwa virus corona ini dapat diatasi dan ekonomi bisa pulih kembali ya. Nah, pada Sabtu pagi ya, Dow Jones ditutup naik 3% ya. Dan juga seperti kita ketahui pada sekarang hari ini ya, bursa Israel yang buka lebih dahulu terlihat juga naik ya. Terpantau tadi naik 4,6 ya. Ya, pukul 8:04 ini bursa Israel naik 5% ya. Dan juga waktu hari Sabtu pagi kemarin Dow Jones naik 3% dan juga Eido ya naik 6,6% ya. Jadi market ya benar-benar rebound ya. Namun kita akan melihat secara teknikalnya ya. Ini kita lihat ya 2 hari kemarin, hari Rabu dan Kamis ya. IHSG menembus dari support area ya di 4.545 sampai 4.639. Dan ditutup 4.480, jadi sudah menjebol area support dan close tepat berada di moving average 20-nya ya. Nah, ini antara di persimpangan jalan ya, antara dia akan dapat rebound kembali dengan bagus ya, dengan kuat, atau malah menjebol dari moving average 20 karena dia juga IHSG sudah menembus support areanya ya. Jadi support terakhirnya ya untuk uptrend kali ini ada di moving average 20 ya. Yang pada hari itu ya, hari Jumat itu tepat berada di 4467 ya. Nah, hari Jumat paginya ya ada sentimen positif ya, dan itu juga akhirnya membawa IHSG mampu rebound ya dan naik dia di masuk ke dalam area support lagi walaupun belum menembus ya 4639 kembali, namun dengan pembentukan candle yang bodinya besar ya. Ini tandanya bahwa optimisme market akhirnya muncul kembali ya setelah hari-hari sebelumnya. Bila kita lihat banyak sekali candle turun ya dengan body yang besar ya. Nah, kita harapkan apabila besok ya nih IHSG bisa naik kembali ya dengan candle yang penutupan dengan candle yang cukup bagus ya. Nanti itu akan menghentikan sentimen negatif dari tekanan jual ya. Nah, dari teknikal kita lihat nih adanya candle turun yang lebih banyak ya. Nah, apabila besok candlenya berhasil naik kembali, berarti ada harapan bahwa IHSG akan mulai uptrend kembali ya dan menguji dari resisten 4.937 ya. Dan juga
kedepannya akan mencoba menembus kembali ya angka psikologis 5.000 ya, 5.000-an ya. Jadi untuk minggu depan ya, mulai Senin depan ini, nah ada potensi besar dari IHSG untuk naik kembali ya. Nah ini dengan mampu rebound dari moving average 20 dengan bagus ya, dengan kuat sekali ya dorongannya ya. Ada chance ya untuk minggu depan IHSG kan menguji 4.900 yang gagal ya. Gagal diuji ketika hari Rabu ternyata IHSG memilih turun ya. Terjadi turun ya. Ini untuk minggu depan ada chance untuk naik kembali ya. 49 dan potensi menguji kasih kulus 5.000 menutup gap 5.112 dan juga untuk resisten berikut dari IHSG ya di 5.278 ya. Berikutnya, nah ini skenario yang berikutnya ya, di mana IHSG kembali gagal ya, menembus 49 dan akhirnya bergerak ke sideways lagi ya. Nah ini skenario terburuk ya. Ya, gagal menembus 49 dan kemudian jatuh kembali menembus dari moving average 20. Nah, ya melihat dari sentimen positif yang beredar ya apabila minggu depan perkembangan dari obat ya dari virus corona ini ya dari obat COVID-19 ini mengalami perkembangan yang cukup positif ya. Ada chance ya. Nah, saya percaya ini ada chance-nya dari optimis, kita harus optimis ini IHSG akan naik kembali menguji resistennya ya. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya ya, di mana saya akan coba menawarkan untuk satu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya, di mana nantinya rekan-rekan trader akan tergabung di dalam suatu grup Telegram ya, di mana nantinya di sana akan ada rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka pun nanti setelah market buka nanti bila ada saham potensial naik akan diberikan rekomendasinya ya. Dimana nanti akan ada didukung dengan analisa technical dan juga trading plan yang jelas ya. Nanti juga di dalam grup Telegram itu rekan-rekan dapat berdiskusi dan juga mengkonsultasikan saham yang baik saham yang diincar ataupun saham-saham yang sudah dimiliki. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Kita akan mulai ya video kali ini dengan melihat pergerakan saham BRI ya, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Ya, bila kita lihat ya, sejak rebound tanggal 27 Maret, kita lihat BBRI ya, di bulan April ini terlihat berkonsolidasi ya. Dan sampai pada Jumat kemarin ya, terlihat konsolidasi Bank BRI ini membentuk suatu pola konsolidasi yaitu falling wedge ya. Nah, berikut ini adalah contohnya ya, itu ilustrasi dari pergerakan falling wedge yaitu pergerakan yang semakin menyempit ya di ujungnya ya, dengan pembentukan higher low ya. Nah, sama seperti dengan BRI ya, lower high terbentuk ya, dan pergerakan juga turun terus dan namun pergerakannya makin menyempit ya. Dan pada hari Jumat kemarin ya terlihat
terjadi dorongan beli yang sangat kuat ya, terbentuk akumulasi beli yang sangat kuat pada hari Jumat kemarin yang mendorong harga kembali naik kembali ya. Ya, ditutup di 28.30. Bila kita lihat ini dari analisa sebelumnya dapat diikuti bahwa saya menyebut untuk BRI ini memiliki support ya. Memiliki support di antara 2000 range-nya 2730 ya dan 2930 ya. Di mana hari Kamis sempat tertembus ya. Namun pada hari Jumat kemarin dapat balik lagi ke atas area support ya, dan juga terlihat di sini sudah berhasil tutup ya, tepat di atas dari downtrend channelnya nih ya. Nah, dan lihat ini BRI ini sangat kesulitan ya menembus dari moving average 20-nya ya. Kita lihat percobaan pertama gagal ya, kedua gagal, ketiga gagal. Nah, ini adalah percobaan kali keempat ya. Itu kali keempat dari Bank BRI ya untuk menembus dari moving average 20-nya ya. Nah, bila kita lihat dia juga sudah di akhir ya, terlihat pergerakan Bank Mandiri ini, Bank BRI ini sudah di akhir dari masa konsolidasinya. Jadi untuk kali ini kelihatannya potensi IHSG menembus dari moving average 20-nya akan lebih besar ya dari percobaan berikutnya ya, bila kita lihat ini ya. Nah, untuk konfirmasi pembalikan arahnya ada menjadi uptrend ya. Itu bila Bank BRI bisa ditutup di atas 2930 ya. Apabila besok minggu depan tidak ditutup di atas 2930 ya, ada potensi dari Bank BRI untuk naik ya sampai ke resisten berikutnya di 3230 ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah atau BTPS ya. Nah, ini BTPS ya, sudah satu. Nah, Senin sampai Kamis ini terlihat BTPS ARB ya, air bawah ya atau risik bawah ya, di mana harganya minus 7% terus, dan pada hari Jumat kemarin ya, terlihat Bank BTPS terlihat rebound ya. Rebound mulai bergerak naik kembali ya. Nah, kita lihat ya, volume transaksi Bank BTPS sangat tinggi sekali ya volumenya ya, menandakan terjadi akumulasi beli yang sangat kuat ya di Bank BTPS ya. Nah, dari analisa tekniknya terlihat ya, mulai ya uptrend kembali ya, karena sudah membentuk higher low ya. Nah, ini konfirmasinya dia mulai uptrend di Bank BTPS, yaitu dia harus menembus moving average 20-nya kembali ya, dan juga membentuk higher high di atas 3.000-an. Ya. Untuk Bank BTPS jagai support ya di 2100, dan untuk resisten terdekatnya ada di 2660 ya. Nah, ini mengikuti dari bank yang lain ya. Bank BRI juga akan menembus 20, dan ini sama ya, Bank BTPS hari Jumat kemarin mencoba menembus moving average 20-nya ya, dan masih gagal ya. Nah, kita harapkan besok ya, Senin ini sudah bisa menembus ya, dan ditutup di atas moving average 20-nya ya. Nah, apabila besok bisa ditutup dengan candle naik kembali ya, nanti akan terlihat apabila disertai dengan volume yang besar kembali ya, ada chance indikator MACD-nya akan berbalik positif kembali yang menandakan mulai terjadi kembali ya akumulasi beli yang sangat kuat di Bank BTPS ya, sehingga dapat mendorong harga kembali naik ya. Dan juga ini didorong ya, BTPS ini juga akan membagikan dividen ya. Nah, ini dividennya ya sebesar Rp45 ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya, atau BJBR. Nah, ini BJBR terlihat dari chartnya dia berhasil melanjutkan kenaikan ya setelah menembus dari downtrend channelnya ya. Dan pergerakannya terlihat mengarah menuju ke resisten berikutnya ya di harga 1000 ya. Nah, kita lihat penembusan dari downtrend channelnya
disertai dengan volume yang besar ya. Nah, ini terlihat dari indikator MACD-nya pun juga terlihat ada akumulasi beli yang terus-menerus ya berlanjut di Bank BJBR sehingga harganya pun bisa terdorong naik terus ya menuju ini terlihat resistennya ada berikutnya di angka 1000 ya. Oke, Bank BJBR juga akan membagikan ya dividen ya sebesar Rp94 ya per lembar saham ya. Jadi dividen yield dari BJBR ini lumayan besar ya. Ini berarti 10% ya, hampir 10% dari harganya sekarang ya. Untuk Bank BJBR ya. Ya, saham berikutnya akan kita coba bahas yaitu saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, saham ERA ya hari Jumat kemarin ya terlihat dapat menembus dari resistennya ya di 1235 ya dan ditutup di 1255 ya. Jadi close-nya sudah valid dia break resisten ya. Nah, kita lihat ya dari pergerakannya terlihat akumulasi belinya sangat kuat ya disertai dengan volume transaksi yang besar ya. Nah, itu bila kita lihat dari indikator MACD-nya ini sangat bagus ya. Jadi pergerakan ERA nah, mulai sudah uptrend ya, sudah berhasil menembus moving average 20 dan terlihat sudah mulai membentuk higher high kembali ya, di mana nanti resisten berikutnya ada di 1490 ya. Dan pergerakannya kemarin hampir menutup ya gapnya di 1290 ya. Nah, dorongan ya ini kenaikan dari ERA didukung juga dengan adanya pelaksanaan ya blokir handphone black market ya. Mulai hari Sabtu tanggal 18 April kemarin ya itu sudah mulai diberlakukan ya. Jadi diharapkan hal itu mampu mendukung kinerja dari ERA ya. Oke, saham berikutnya yang seringkali bergerak seirama dengan ERA yaitu kita bahas saham Tele ya. Nah, ketika ERA menembus ya, ini Tele masih belum ya. Tele pergerakannya masih tertahan di resisten area di 1407 ya. Ya kita lihat nih sulit sekali ya dalam 2 minggu dari bulan April ini ya. Terlihat Tele susah sekali menembus resisten 1407 ya. Setelah berhasil menembus, nah besok selalu kembali merah kembali ya, terkena tekanan jual. Ini adalah kali ketiga mencoba ya, dan besoknya langsung merah lagi ya. Nah ini dicoba kali keempat pun masih gagal ya. Nah kita harapkan besok Tele bisa naik ya, ini bertepatan dengan tarikan garis uptrend ya di bagian bawah ya. Kita harapkan Tele bisa ditutup di atas 147 dan menembus angka psikologis 150 ya. Dan untuk resistennya sendiri berikutnya ada di 176 ya. Nah, oke. Nah, dari indikator MACD ya, terlihat masih tertekan ya. Beda dengan ERA ya. Nah, ini ERA sudah bagus ya, ini pergerakannya ya. Sudah berhasil bikin higher high ya. Nah, Tele masih terlihat masih belum ya. Harganya masih flat ya. Dan masih cenderung tertekan ya. Nah, ini jadi dari indikator MACD-nya pun masih kecenderungan masih tertekan ya. Ini kita harapkan Senin sudah mulai ada pergerakan bagus ya untuk bisa close di atas resisten 147. Oke, saham berikutnya kita akan membahas saham Surya Citra Media atau SCMA ya. Ini SCMA ya terlihat berhasil menembus ya resistennya di 845 ya, bisa close di atas resisten ya akhirnya ya. Nah, hari Jumat kemarin SCMA berhasil close di 855, jadi mulai confirm naik ya. Nah, kita harapkan SCMA dapat terus menguat ya, seiring dengan ada potensinya IHSG terus menguat ya, menuju ke resisten 49 ya.
Nilai SMA bisa menguat menuju ke resisten berikutnya dan juga dari downtrend channelnya di kisaran dari 980 ya. Nah, kita lihat volume dari SMA semakin hari ya, semakin akhir-akhir ini semakin meningkat ya. Nah, kita harapkan bisa mendorong pergerakan SMA yang sejak akhir Maret ya. Ini pergerakannya cenderung masih tertekan jual dan terlihat agak sedikit flat ya. Jadi, ya ini kita lihat nih, mulai akumulasi belinya mulai masuk kembali ya, dan bisa mendorong. Nah, kita harapkan dorongan beli atau akumulasi belinya bisa lebih kuat ya, dengan volume transaksi yang lebih besar, jadi bisa mendorong harga SMA bisa naik ya kembali menuju ke downtrend channelnya ini ya. Nah, saham berikutnya ada HM Sampurna atau HMSP ya. Terlihat dari Jumat kemarin yang mampu berhasil rebound ya dari support area di 1570 ya. Nah, ini ada potensi dari HMSP untuk melanjutkan reboundnya ya, menuju ke resistennya di 1820 ya. Namun, rebound yang kemarin terlihat tidak didukung dengan volume ya. Volumenya masih di bawah rata-rata ya, jadi terlihat dari indikator MACD-nya terlihat akumulasi belinya masih kurang kuat ya, jadi masih kurang kuat ya, belum dapat mendorong harga lebih tinggi lagi ya. Nah, ini perhatikan apabila nanti HMSP gagal membentuk high yang baru ya. Nah, ada cenderung untuk melemah ya. Karena itu sudah mulai ada tanda-tanda pembentukan dari lower high ya. Ini nanti bila gagal ya membentuk higher high kembali ya. Ini perhatikan untuk support areanya ya. Bila mulai close di bawah 1570, harap hati-hati ya. Mulai berhati-hati ya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat Pakuwon Jati atau Pawon ya. Nah, ini terlihat pergerakannya kemarin berhasil menguat kembali ya. Nah, dan ini pergerakannya akan cenderung menguji dari resisten 436 dan juga dari downtrend channelnya ya. Nah, ini terlihat dari sini dari properti besar ya. Terlihat baru Pawon yang terlihat akan menguji resisten ya. CTRA, Sumarekon, baik BSD pun masih terlihat melemah ya. Berada di dekat dengan support sideways. Nah, ini Pakuwon terlihat dia malah bergerak akan menuju menembus dari resistennya ya. Karena memang Pakuwon ini leader ya dari sektor properti ya. Volume terlihat sudah mulai naik ya. Tinggal menunggu penembusan dari resisten 436 ya. Bila kita lihat dari indikator MACD-nya tidak terlihat ya adanya tekanan jual yang kuat ya. Masih dominan akumulasi beli ya. Apalagi dengan tren yang bisa kita lihat ya, lebih banyak candle naik daripada turun. Ini seperti ini biasanya candlenya cukup bagus ya. Nah, untuk supportnya sendiri untuk Pakuan ada di 372 ya. Nah, oke. Nah, untuk saham yang terakhir hari ini kita akan coba membahas Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya. Ini sektor infra ya, untuk sektor telekomunikasi. Terlihat Telkom ini bergerak cukup bagus juga ya. Kemarin menguat cukup kuat ya. Reboundnya plus 7% ya. Sama pergerakannya hampir mirip dengan indeks ya. Mana mampu rebound dari moving average 20-nya ya. Dan juga dari uptrend channel. Karena pembentukannya channel sudah bagus ya. Sudah mulai terbentuk higher low ya. Ini dan juga nih ada pembentukan dari higher high ya. Jadi ada chance untuk Telkom ya. Melanjutkan tren uptrendnya ya. Nah, trennya sudah mulai uptrend ya. Untuk resisten terdekat dari Telkom ada di 3270 ya. Nah, ini ada chance yang melihat dari kekuatan reboundnya ya.
Bila sebelumnya reboundnya terlihat candlenya kurang strong ya, untuk yang kali ini candlenya sangat strong ya. Ada chance ya untuk Telkom menembus resisten 3270 dan akan lanjut ke resisten berikutnya di 3490 dan juga nanti dengan downtrend channelnya ya. Nah, ini terlihat volumenya pun sudah di atas rata-rata ya. Dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya mulai terakumulasi beli mulai terlihat kembali ya. Nah, kita harapkan besok sudah bisa menembus 3270-nya. Nah, untuk pembahasan saham di video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu setiap keputusan beli atau jual. Terima kasih.